kami sekumpulan anak-anak datang di rumah yang kudus ini. Kami datang mensyukuri kebaikan kemurahan Tuhan yang terus kami alami di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah menjaga. Sepanjang minggu Tuhan sudah memelihara. Sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati kami di dalam setiap usaha dan pekerjaan. Itu yang kami syukuri di hadapan Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga. Di dalam persekutuan kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang sudah berdiri di atas altar untuk siap melayani Tuhan, yang akan membawa kami di dalam hadirat Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mulai dari pemimpin puji, barisan singkat, pemain musik, pemain taburin, bahkan yang memegang LCD Tuhan, Engkau urapi di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya kuasa otoritas Tuhan ada di atas kita. Demikian juga kami yang akan memberikan firman kami kepada Tuhan. Urapi setiap hati kami, urapi kedua tangan kami. Biarlah kiranya Tuhan semua itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, jika kami hendak bersekutu manis dengan Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan tidak senang melihat keberadaan kami, hendak mengalihkan perhatian kami sehingga kami tidak fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau satukan iman percaya kami mau tolak kuasanya, kami mau injak, kami mau usir keluar dari tempat ini, yaitu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami hanya mengizinkan pesan pertama dan kasih. Terpuji nama Bapa, terpuji nama Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami habiskan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Yang bersukacita mari coba lambaikan tangan. Haleluya. Kita akan segera memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian besarkan nama Tuhan.
siapkan diri kita untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa puji-pujian yang sudah kita berikan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari siapkan piring-piring rohani kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita angkat pujian sebab Dia hidup pada hari ini. Haleluya. Terima kasih. Sebab Dia hidup, amin. Terima kasih ibadah kami pagi ini, kami yakin ya kuasa bahagian kami, Roh tengah-tengah persekutuan ibadah kami, untuk memberkati kami semua yang hadir dalam baik pada pagi ini. Pujian dan penyembahan kami telah hadirat Allah, dan kami percaya pujian dan penyembahan akan naik sebagai suatu korban di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan menikmati kebenaran firman. Bukalah hati dan pikiran kami, kuasailah hati dan pikiran kami, urapilah hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang datang kepada kami menjadi kekuatan dalam hidup kami, hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan dan hari ini. Segala kuasa iblis dalam bentuk apapun yang ingin ganggu pemberitaan firman-Mu, sehati kami telah hancurkan remukkan dia, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Kristus berkuasa di atas kehidupan kami semua. Kuduskan, sucikan, dan layakkanlah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tetap berdiri, kita membaca firman Tuhan. Daripada sesudah tinggi berdiri nanti lagi itu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. 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 Selamat pagi, selamat kita bersama beribadah kepada Tuhan.
Haleluya. Kita membuka Alkitab kita, Amos pasal 8 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Amos pasal 8 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Haleluya. Kita gantian, saya ayat ganjil. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. 3. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. 2 ayat sering kita dengar dan sering kita baca. Ini tentang haus dan lapar akan firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita ini haleluya, seakan-akan secara manusia apakah itu akan terjadi? Minggu lalu kita sudah berbicara tentang bahwa ibadah itu sangat berguna. Walaupun banyak orang Kristen menganggap ibadah itu tidak penting, banyak orang Kristen menganggap ibadah itu tidak terlalu utama, tetapi Yosua berkata dalam pembacaan kita minggu lalu, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang kemahakuasaan dari firman Allah. Sekali lagi, kita akan berbicara tentang kemahakuasaan dari firman Allah. Haleluya. Kenapa saudara? Tentu kita ingin tahu kemahakuasaan firman Allah ini. Dalam pembacaan kita tadi, kenapa orang mengembara dari laut ke laut untuk mencari firman Allah, tetapi toh firman Allah yang mereka cari tidak ditemukan lagi. Haleluya. Kenapa orang merasa haus akan kebenaran firman Allah? Mengapa banyak orang di akhir-akhir zaman merindukan firman Allah? Apa sih firman Allah itu? Apa gunanya firman Allah itu? Untuk apa firman Allah itu? Nah, ini yang akan kita pelajari bersama, supaya pengiringan kita kepada Tuhan ini kita harus memahami dan mengerti, supaya pengiringan kita kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Haleluya. Sekali lagi, kita sudah berbicara minggu lalu, banyak orang menganggap ibadah itu tidak penting, maka dianggap bahwa hari Minggu itu adalah hari libur. Mereka hanya ke sana kemari, jalan ke sana kemari tanpa tujuan. Mereka juga ada mereka tinggal di rumah mengurus urusan yang tidak terlalu penting, tetapi ibadah bagi orang Kristen adalah sangat berguna. Haleluya, haleluya. Tema kita sekali lagi pagi hari ini, temanya adalah kemahakuasaan dari firman Allah. Ulang sekali lagi, kita baca ayatnya tadi. Kita ulang lagi supaya lebih jelas. Nah, dikatakan ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Apa yang dikirim? Kelaparan. Kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan Makanan. bukan yang kita makan sehari-hari, toh. Bukan itu maksud firman, bukan itu. Sebab orang yang tidak paham firman Allah, makanan yang kita makan sehari-hari itu dikatakan, dianggap bahwa itu yang utama. Bukan itu yang utama, jemaat. Haleluya. Kita sudah tahu dan sudah paham firman Allah. Waktu Yesus lapar, sesudah dibaptis, Roh Kudus membawa dia ke padang
untuk dicoba. Nah, iblis datang membawa batu. Jadi kalau batu ini menjadi roti. Engkau pasti sudah lapar. Apa kata Yesus? Ada tertulis, dengar baik-baik. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman Allah. Nah, itu dia katakan sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Satu waktu akan terjadi ini. Mungkin jemaat berkata, bisa Kak, satu waktu akan terjadi. Banyak orang Kristen, haleluya, mulai haus dan lapar akan firman Allah. Tetapi pada waktu itu tidak ada lagi hamba-hamba Tuhan dan pastor memberitakan firman Allah. Karena satu waktu Alkitab saudara, Alkitab dan modern Alkitab ini akan dikuasai oleh lawan daripada Yesus. Tidak ada lagi kesempatan untuk memberitakan firman Allah. Dan pada waktu itulah orang baru merasa lapar dan haus akan firman Allah. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mencari firman Allah, mencari firman Allah. Tetapi mereka tidak menemukan lagi. Haleluya. Karena itu jemaat, selama ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita semua, ayo beribadahlah kepada Tuhan. Dengarlah firman Allah, nikmatilah firman Allah. Haleluya. Karena ibadah itu sangat berguna bagi orang-orang percaya. Haleluya. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12 kita lihat ini supaya ulang lagi. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Bayangkan. Dan menjelajah dari utara ke timur. Untuk apa? Apa yang dia cari? Bukan lagi kekayaan, bukan lagi harta benda, bukan lagi soal materi yang mereka cari, tetapi hanya satu yang mereka cari, mencari firman. Mencari firman. Sebab dia tahu hanya firman yang dapat menyelamatkan orang Kristen. Dengar baik. Haleluya. Hanya firman Allah yang dapat menyelamatkan orang percaya. Bukan usaha, bukan bisnis. Kita itu nikmati selama kita hidup di bumi, tapi bukan itu yang menyelamatkan kita. Dengar baik. Haleluya. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Tapi tidak mendapatnya. Hari ini saudara, minggu ini, engkau dan saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, memberikan kita waktu dan kesempatan. Walaupun tadi malam sedikit lagi terganggu ya, betul kan tidak? Tapi ada juga yang tidak rasa. Ada juga yang tidak rasa. Ya nanti. Nah, tapi ada juga yang cakup. Haleluya. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit dikaget-kagetkan toh. Kagetkan. Karena kalau orang Kristen tidak dikaget-kagetkan, jangan sampai terlalu terlena. Harus dikaget-kagetkan sedikit. Haleluya. Supaya dia tahu bahwa apa yang kita miliki di dunia ini satu waktu akan apa?
Makanya heran saya orang Kristen kenapa tidak masuk gereja kalau hari Minggu. Apa pasalnya? Kenapa dia tidak masuk gereja kalau hari Minggu? Apa pasalnya? Dia kira mau hidup seumur hidup kah? Atau mau hidup 1000 tahun lagi? Tiba-tiba dia keras hati, Tuhan katakan, kau ini keras hati. Haleluya. Tadi malam saya diskusi, ada cerita dengan Ibu Gemma Rohani. Ada sepupu sekali saya, dia tinggal di Mapadeceng, Homes Mapadeceng di Masamba, Bapak Yolan. Nah, kakak sepupu, anaknya 5, anaknya cukup berhasil semua, ada pelayanan dan lain sebagainya. Nah, mau bagaimana lagi? Tiba-tiba tidak ada suara. Dengar ini kesaksiannya supaya yang keras-keras hati ini di luar sana ini bisa sadar bahwa manusia ini ada di tangan Tuhan. Kalau kamu nakal-nakal tidak sulit. Yang kamu yang sering naik pesawat, tiap hari naik pesawat, kamu biasa lihat itu. Kalau kamu di atas lihat manusia ke bawah besar bagaimana itu manusia, sebesar gedung, lebih kecil daripada semut. Baru lagaknya kalau sehat, seakan-akan dia mau berkulawar dengan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa kita ini di mata lebih kecil daripada semut. Apakah sulit Tuhan bilang? Selesai. Haleluya. Karena semua saja suara hilang. Ya. Dibawa dari Masamba datang di Makassar. Waktu saya pulang kubur bapak saya yang lalu, nah saya cuma duluan 1 hari, dia ikut tiba di Makassar. Cuma tidak ada suara, datang di Makassar, dimasukkan di rumah sakit di Makassar, rumah sakit yang dianggap bahwa cukup baik. Nah, tapi kenapa? Haleluya. Apa bapak tangani? Tiba-tiba jemaah dengar baik. Tiba-tiba di leher sebelah kiri muncul bengkak. Suara tidak ada. Awalnya begitu toh. Tiba-tiba muncul sebelah kiri, benjolan di sini biasa. Diperiksa, tiba-tiba ada tumor. Dokter bilang, ini bapak tinggal mujizat saja. Ibu Rohani bilang, dia orangnya terlalu keras juga jadi. Mau keras kan? Mau keras di hadapan Tuhan. Tidak sulit tiba-tiba muncul. Kesaksian itu dari kesaksian. Kasihan terpapar di rumah sakit. Awalnya hilang suara saya. Saya masih ketemu waktu pulang di orang tua saya. Saya masih cerita. Saya bilang, kakak kenapa suara kecil? Ini tiba-tiba suara tidak bisa keluar. Nah, haleluya. Tadi malam saya telepon ke Makassar. Sepupu saya sana saudara bilang semuanya telah dipanggil untuk datang. Nah, yang pelayaran semua datang, yang kerja semua kembali karena tinggal tunggu mujizat saja. Waktu dia sehat, waktu dia sehat, dia lupa penciptanya, dia lupa Tuhannya, dia kira mau hidup sehat terus, dia kira mau hidup 1000 tahun lagi. Coba bayangkan saudara,
Haleluya. Karena itu jemaat, mari yang hadir pagi ini, sengaja saya angkat ini untuk menjadi suatu pembelajaran buat kita semua, bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan. Hidup ini ada di tangan Tuhan, dan hidup ini ada dalam pengaturan Tuhan. Jangan kau bawa kemana-mana. Haleluya. Makanya bangun pagi itu kita bersyukur betul jika Tuhan izinkan kita hidup sehat dan kuat. Ada haleluya. Amin. Bangun pagi, terima kasih Tuhan, saya masih hidup, saya masih sehat. Haleluya. Hidup ini dipakai untuk memuliakan Engkau. Karena kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kita ke depan. Alkitab berkata, selangkah adalah maut. Karena itu bersaksilah kepada yang lain, sampaikanlah firman Allah, supaya tidak boleh terlalu mengikuti keinginannya. Satu waktu akan menghadap Tuhan. Haleluya. Kembali dikatakan, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Hari ini kita semua masih ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar sedikit ini. Haleluya. Kemahakuasaan dari firman Allah di Tuhan. Yang pertama kita akan lihat, oleh firman Allah langit dan bumi dan segala isinya ada. Kemahakuasaan perkataan Tuhan ini. Dengar baik-baik supaya kita ini bisa tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan firman atau perkataan Tuhan itu adalah penuh dengan kuasa. Haleluya. Salah satu contoh yang kita lihat, oleh firman Allah langit dan bumi dan segala isinya ada. Dia tidak sulit, sudah. Langit dan bumi ini hanya melalui perkataan Tuhan saja. Dia tidak capek-capek pikul ke sana, pikul ke sini, ambil itu, ambil itu. Tidak, cuma dia berfirman dan berkata, jadilah langit dan bumi. Jadi berarti Tuhan itu maha kuasa. Firman-Nya penuh dengan kuasa. Kita buktikan saudara, Kejadian pasal 1 ayat 1. Haleluya. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kita berangkat dari sini dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya sudah katakan tadi, kemahakuasaan firman Allah tidak sulit. Dia harus ambil ini, pikul ini supaya dia bikin tiang naik untuk menopang langit toh. Tiangnya langit tidak. Tapi dia cuma berfirman. Dia cuma berkata saja. Haleluya. Dia cuma berfirman, maka langit dan bumi itu ada, saudara. Dan bukan hanya itu saja, haleluya, malah segala isinya. Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Firman Tuhan berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman apa? Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bayangkan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman-Nya. Hebat itu Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Dia cuma berfirman, segalanya ada. Haleluya. Dia cuma berfirman, segalanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Nah, ini bagian nama ini. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Hebat.
kemahakuasaan dari firman. Maka itu jemaat, kalau saudara dan saya mau menikmati kemahakuasaan dari firman Allah, ayo dengar firman Allah, terima firman Allah, hadir dalam ibadah, supaya firman Allah mengubah kehidupan saya dan Bapak Ibu. Haleluya. Hidup kita ini harus dibentuk dengan firman Allah. Dengar baik-baik, hidup ini harus dibentuk dengan firman Allah. Haleluya. Hidup ini harus dibentuk dengan firman Allah, supaya menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan bangga kalau saudara sudah jadi orang Kristen kalau tidak dibentuk dengan firman Allah. Jangan bangga karena saudara sudah lama jadi orang Kristen tapi belum dibentuk dengan firman Allah. Kita rindu untuk dibentuk dengan firman Allah. Haleluya, haleluya. Satu ayat baru kita melompat tidak lama. Roma pasal 4 ayat yang ke-17, tidak ada dalam catatan. Roma pasal 4 ayat 17. Haleluya. Firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Yang kedua, puji Tuhan, kemahakuasaan dari firman Allah. Yang kedua, oleh firman Tuhan orang mati di ini lebih, semakin lebih hebat lagi. Orang mati bisa hidup kembali. Haleluya. Hanya dengan perkataan Yesus, hanya dengan perkataan Tuhan saja. Puji Tuhan. Kita buktikan ayatnya dalam Yohanes pasal 11 ayat 39 mulai. Yohanes pasal 11. Kata Yesus. Nah, ini tentang kebangkitan Lazarus. Lazarus mempunyai saudara berapa? Ya, siapa namanya saudaranya? Maria dan Marta. Oh, haleluya. 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, saya yakin pasti Lazarus itu ganteng. Lazarus ini menikmati kuasa Tuhan hebat betul. Kita akan lihat nanti. Dikatakan, kata Yesus, angkatlah batu itu. Ini Yesus yang berkata ya. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia Mati. Nah, ini waktu itu, waktu sama Tuhan Yesus belum ada apa ini? Tuh? Belum ada maling. Haleluya. Cuma mau tanya sedikit sebelumnya, itu memang rata-rata mayat yang dipermalin itu berubah warna kan? Dari ini warna dari putih jadi bisa jadi hitam kah? Atau memang tidak semua juga seperti itu? Oh, tidak semua. Haleluya. Jadi pada waktu itu dikatakan Yesus, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat selanjutnya, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perhatikan baik-baik bahwa firman Allah itu dikatakan kemahakuasaan dari firman Allah. Marta ini memang, kita mulai belajar jemaat, kehidupan Marta ini memang dalam Alkitab selain hanya sibuk dengan perkara-perkara yang tidak terlalu penting, haleluya, Yesus pun masih menasihati di ayat ini. Dia berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Selanjutnya kita lihat, maka mereka mengangkat batu itu.
Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Selanjutnya, aku tahu, ini doa Yesus kepada Bapa, bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selanjutnya, dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Bayangkan cara kemahakuasaan Yesus itu. Orang mati diperintahkan. Orang mati. Dengar baik, orang mati bukan cuma sakit ini, tapi ini orang mati. Hebat, maha kuasa itu Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain belum. Wah, ini kalau tiba-tiba ketemu kita. Halo. Haleluya. Kalau tiba-tiba, nah, yang ke rumah sakit buka kamar, lalu tiba-tiba berdiri di pintu. Yang ke puskesmas begitu. Haleluya. Ibu Dani turun ke Nabire buka pintu rumah, tiba-tiba Pak Dani berdiri di situ. Apa takut kira-kira? Ibu Dani takut kalau Pak Dani bisa berdiri di bantu begitu. Jangan-jangan ditenting lah. Bayangkan deh, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain belum. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan dia pergi. Ada haleluya. Amin. Orang mati bisa hidup dengan perkataan Tuhan. Haleluya. Orang mati berapa malam sudah mati? 3 hari. 4 malam. Haleluya. 4 malam dia sudah mati, sudah dikubur. Dia bangkit kembali hanya dengan perkataan Tuhan Yesus. Kemahakuasaan dari firman Allah. Apa itu firman? Perkataan Tuhan. Tapi banyak orang meremehkan firman Tuhan. Banyak orang menganggap enteng itu firman Allah. Lebih fokus dengan perkara-perkara yang tidak penting daripada kepada firman Allah. Rata-rata jemaat, kamu sekalian yang hadir pagi ini, jemaat yang begitu menghargai dan menghormati firman Allah, hari demi hari hidupnya mulai berubah. Hidup mulai berubah, hidup mulai dipulihkan. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, kemahakuasaan dari firman Allah. Ketiga, oleh firman atau perkataan Tuhan kepada burung gagak untuk melayani Elia pada waktu krisis. Hebat ini. Haleluya. Burung gagak, Toraja bilang apa? Burung gagak itu orang Toraja namanya Kaduaya. Haleluya. Burung gagak ini warnanya hitam. Dan burung itu adalah burung yang paling suka makan daging. Jadi kalau ada orang Toraja yang suka makan daging, mirip-mirip. Mirip-mirip burung. Haleluya. Mirip-mirip. Kita lihat ini jemaat. Haleluya. Oleh firman atau perkataan Tuhan kepada burung gagak untuk melayani Elia pada waktu krisis.
Haleluya. Saudara jemaat pernah mengalami namanya krisis? Pernah? Uang 1.000 pun tidak ada di dompet. Krisis itu. Tiba-tiba, nah, di tempat kumbang beras habis betul. Namanya juga krisis. Haleluya. Dari situ Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya. Kita buktikan dan kita yakini supaya kita melihat bahwa kemahakuasaan dari firman Allah. Oh haleluya. 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau Katakan. Nah, jangan lupa ini diulang lagi di Yakobus ya, pasal 5 di situ. Sampai hujan tidak turun berapa tahun, berapa lama? Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Eli. Pergilah dari sini. Karena pada waktu itu terjadi musim kemarau, krisis betul, tidak ada apa-apa pun. Maka Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Nah, Tuhan kasih arahan ini, dia harus ke timur. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah apa? Kuperintahkan untuk memberi engkau makan engkau di sana. Ayat 5, lalu Elia pergi, perhatikan baik-baik, inilah yang kuncinya. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan, kemahakuasaan daripada firman Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6 terakhir, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia, dan ia minum dari sungai itu. Ada haleluya? Amin. Ada haleluya? Amin. Iyo. Puji Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, firman-Nya hebat. Tidak masuk akal bahwa Elia bisa dijamin oleh Tuhan dengan seekor burung gagak itu. Hanya karena kemahakuasaan Tuhan memerintahkan burung gagak itu setiap pagi dan petang dia menjamin Elia. Dia datang membawakan roti dan daging. Apalagi yang susah. Haleluya. Sekalipun burung gagak adalah burung yang paling rakus soal dengan daging, tapi bayangkan Tuhan bisa mengubah dia. Secara manusia tidak masuk akal, saudara. Masa bisa burung gagak bisa melayani Nabi Elia pada waktu mengalami krisis ekonomi? Haleluya. Apakah ada mustahil bagi Tuhan? Tidak ada, saudara. Haleluya. Karena itu, beranikanlah dirimu, beranikanlah diri kita untuk selalu belajar menghargai itu firman Tuhan. Karena di balik firman Tuhan itu ada mukjizat terjadi. Haleluya. 3 poin yang saya angkat pagi hari ini, sekalipun banyak dalam Alkitab, cuma 3 ini, saudara dan saya, kalau benar-benar kita nikmati
Ya, haleluya. Kalau Elia, engkau bisa melayani dia hanya dengan burung gagak. Oh Tuhan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti dengan kita. Dengan syarat belajar hidup dalam firman Allah. Hargai firman Allah. Banyak orang kalau HP-nya hilang, udah sampai tidak bisa makan malam itu. Betul ya? Iya. Kalau HP-nya hilang. Tapi kalau firman hilang dari dia, pernahkah dia susah kalau kehilangan firman? Haleluya. Padahal dia tidak tahu HP tidak bisa menyelamatkan. Uang tidak bisa menyelamatkan. Dengar ini baik. Itu hanya kita gunakan selama kita hidup di bumi ini. Bukan berarti kita tidak cari uang. Kemudian ada siapa ya? Oh, haleluya. Mau beli baksonya apa? Bude di sana. Mau beli selang gratis. Cuma saya yang biasa dipanggil kalau lihat, Pak, singkat dulu makan bakso. Jangan takut suruh bayar. Tapi aku yang malu. Pernah lewat, Pak, singkat dulu makan gorengan. Karena dua bude dengan panggil saya lewat. Saya bilang, bisa saya bawa saja, saya minum pakai kopi. Dikasih gratis. Tapi jangan berulang-ulang terus gratis. Harus pakai uang. Tapi jangan karena dalam pikiran ini apa yang dicari orang, pagi, siang, petang, malam, sampai dalam gereja gelisah. Jangan sampai antrian sudah saya belakangan ini. Jangan pikir dulu itu. Rohanimu dulu. Ada haleluya. Amin. Tuhan pakai. Dengar ini baik. Elia. Haleluya. Pada masa krisis Tuhan tahu Elia adalah seorang hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Tuhan tidak mau membiarkan Elia itu mati kelaparan. Karena kalau Elia mati kelaparan, siapa yang malu? Tuhan. Betul atau benar? Haleluya. Iya, kalau engkau juga dan saya hidup dalam firman Allah, kita mati kelaparan, siapa yang malu? Tuhan. Haleluya. Percaya, tiap langkah engkau diampunkan oleh Tuhan. Jangan takut. Nikmati kemahakuasaan dari firman Allah. Nikmati kemahakuasaan dari firman Allah. Ini saya sudah sampaikan di firman. Kalau jemaat ada yang sengaja main dengan firman Allah, jangan salahkan saya kalau saudara kecewa. Karena firman itu penuh dengan kuasa. Malah Ibrani bilang, firman itu hidup, lebih tajam daripada Pedang bermata dua. pedang. Bermata dua. Di sini belum pernah saya lihat pedang bermata dua. Cuma bermata satu saja. Haleluya. Tapi pedang bermata dua, kata firman yang menusuk amat dalam sampai memisahkan Jiwa dan roh. sumsum dan sendi-sendi. Haleluya. Berarti firman Allah memang kita harus hargai. Ya, kalau kemahakuasaan firman Allah yang kita pelajari, langit dan bumi ada dengan segala istimewa. Yang kedua, orang mati hanya dengan perkataan Tuhan saja. Orang mati bangkit. Elia tidak masuk akal. Tapi jangan coba Tuhan. Tiba-tiba besok pagi, Tuhan, saya tidak ada makanan dan daging, disuruh buru gagal.
Haleluya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan ini tidak musim kemarau berapa tahun ini. Gua hanya malas kerja jadi. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya malas kerja. Jangan itu Tuhan. Ya kita lihat ini betul-betul hal itu terjadi musim. Orang-orang banyak yang mati kelaparan, tapi Tuhan menjamin Elia. Koyo ke sana menyeberang ke timur. Di sana aku sudah perintahkan burung gagak. Untuk Elia tidak bilang, Tuhan ini benarkah ini? Masa burung gagak melayani saya? Yang selanjutnya di ayat itu, selain burung gagak, Tuhan pun menyuruh janda di Sarfat juga melayani Elia. Dua hal ini saya Tuhan, buat saya pribadi Tuhan, kok bisa kesana burung gagak dan seorang janda? Kenapa bukan yang rumah tangga yang kaya kah, rumah tangga yang ada suami kah dengan istri? Ya Tuhan, kenapa kok burung gagak dengan ibu janda ini? Nah ibu janda lagi ini, ibu janda yang memiliki hanya segenggam. Apakah waktu itu orang-orang yang suami istri dan orang-orang yang kaya sudah tidak mau lagi melayani Tuhan kan? Atau sudah tidak peduli lagi dengan hamba-hamba Tuhan? Kita tidak tahu. Tapi itu hanya perenungan saya pribadi. Burung gagak dan seorang ibu janda. Dalam pembacaan itu ke bawah itu. Haleluya. Kembali betapa maha kuasanya firman Allah. Karena itu jemaah, supaya kita menikmati kemahakuasaan dari firman Allah, dengar dan terima firman Allah. Biarlah firman Allah itu tertanam di tanah hati yang baik. Tertanam di hati yang baik, tanah hati yang baik. Jangan biarkan burung-burung mencuri, merampasnya. Sudah 5 tahun jadi orang Kristen, 10 tahun jadi orang Kristen. Kenapa tidak pernah berubah-berubah? Karena benih firman itu dicuri. Sudah. Supaya jemaat yang percaya jangan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itulah firman Allah yang saya dapat sampaikan, kemahakuasaan dari firman Allah. Orang akan haus pada hari-hari akhir. Dia akan mengembara dari timur. Nah, dari laut ke laut untuk mencari firman Allah. Haleluya. Orang Kristen yang keras hati palingnya berkata, apa itu betul? Nanti terjadi di akhir zaman baru bilang, oh iya ya, betul terjadi. Betul terjadi. Karena manusia dia yakin dan percaya kalau hanya melihat dengan mata jasmani, bukan dengan iman. Dan apa firman Allah tidak mungkin itu dusta. Haleluya. Tutup Alkitab saudara. Mari pemain musik, kita pelayan Tuhan, kita kembali mengagungkan Tuhan sesudah kita mendengar firman Allah ini. Jemaat saya minta kita bangkit berdiri, kita akan pujian Aku Datang dan Kudus. Tidak
kami semua Tuhan. Biarlah kerendahan hati Engkau berikan bagi kami untuk menghargai kebenaran dan firman-Mu dalam hidup ini. Ubahlah kehidupan kami menjadi manusia yang layak di hadapan-Mu. Segala roh kekerasan hati dan tidak mau menyerah kepada-Mu, Tuhan singkirkan dari hidup kami. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Selama hidup dan nafas ini ada, ajarlah kami menghargai dan menghormati Engkau Bapa. Langit dan bumi akan berlalu dengan segala isinya, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Minta supaya Tuhan melembutkan hati yang keras, yang tidak tahu memuji menyembah Tuhan. Haleluya.
kekuatan kami. Benar firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah pribadi Allah sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami pakai setia mengirimkan Tuhan. Sebab itu Tuhan, seberapa banyak jemaat-Mu yang ada dalam bait Tuhan ini, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau mampukan Tuhan, biarlah Engkau kuatkan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menjadi guru yang besar dalam kehidupan kami semua. Sejak hari ke depan Tuhan, hidup kami hanya persembahkan dan kami hanya bawa ke dalam tangan kekuatan kuasa Tuhan. Bahwa di dunia ini tidak ada yang mampu menyelamatkan kami selain hanya Tuhan, selain hanya kebenaran firman. Terima kasih buat kebenaran firman hari ini. Biarlah kami pulang membawa berkat kebenaran firman-Mu yang datangnya dari Tuhan sendiri. Lewat Tuhan, perkataan-Mu yang kami dengarkan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Begitupun hamba-Mu yang sudah berhenti berkata-kata, pulihkan kekuatan hamba. Kami yakin dan percaya bahwa firman itu menjadi bagian kami, telah mengambil bagian di tanah hati yang baik, dan akan tumbuh menghasilkan buah, entah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, tergantung masing-masing kami yang menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Lanjut kegiatan ibadah kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tangan yang terbunuh Tuhan memberkati, tangan yang tidak sempat memberikan dan tidak punya, Tuhan sediakan hari-hari ke depan. Kami sama-sama memberi hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kelemahan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman-Mu hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan biarlah kebenaran firman itu mengambil tempat dalam hati dan pikiran kita. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku sambil persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Kepada Ibu Gembala dipersilakan. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kegiatan kita dalam sepanjang minggu ini, yaitu Senin dan Rabu doa Beston di gereja pada jam 5 sore. Dan hari Selasa ada ibadah syukur di keluarga Bapak Markus Tapi pada jam 4 sore. Sekali lagi, Senin dan Rabu doa Beston di gereja pada jam 5 sore. Hari Selasa ibadah syukur di keluarga Bapak Markus Tapi jam 4 sore di kompleks pasar. Jadi tidak ada yang mungkin tidak lihat, semua lihat. Jumat doa dan puasa, dan pada jam 12 doa bersama dan dirangkaikan dengan pendalaman Alkitab. Hari Sabtu latihan yang bertugas pada tanggal 21 Juli 2024 sebagai berikut: WL Ibu Elizabeth Tandi, Singers Ibu Yunita Arena, Saudari Sintike dan Saudara Albertinus Tapi, LCD Firmanto Bunga. Penerima tamu Bapak Arman dan Saudara Andi.
kebersihan gereja Saudara Sion dan Saudari Sintike. Dan pengumuman terakhir untuk minggu depan, kita akan jalankan kolekte ekstra untuk gotong royong. Sebenarnya kita sudah sedikit terlambat, tetapi mari kita lakukan itu karena itu adalah kewajiban kita dari setiap sidang-sidang. Sekali lagi, minggu depan kolekte ekstra dijalankan, yaitu kolekte ekstra gotong royong. Itulah pengumuman, dan mungkin ada tambahan. Tidak ada, saya kembalikan kepada Uya. Itulah informasi warta sepekan mengenai kegiatan ibadah kita dan mohon untuk diperhatikan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian menunaikan syukur padamu Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami telah menikmati kehadiran Tuhan melalui kuasa dan pengurapan-Mu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Kami akan pulang dengan penuh berkat melalui kuasa ibadah kami masing-masing. Hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bahagia dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah roh mereka tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang hadir tanpa terkecuali dalam bait-Mu hari ini, mereka hadir karena mereka menghargai Engkau, mereka menghormati Engkau, mereka datang mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang mereka nikmati dalam hidup mereka. Sekalipun banyak kesibukan mereka, tetapi mereka bertindak untuk datang beribadah kepada Tuhan, tanda mereka menghormati Tuhan. Engkau memberkati mereka, berkati dalam nikah rumah tangga, berkati dalam usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing, berkati dalam pendidikan mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Tuhan, buka lapangan pekerjaan bagi mereka. Baik Tuhan, sebagai pegawai negeri sipil Tuhan berkati, sebagai tenaga medis Tuhan memberkati, sebagai tenaga honorer Tuhan, sebagai tenaga kontrak Tuhan memberkati, sebagai kerja proyek Tuhan buka jalan dan Engkau siapkan pekerjaan bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikan. Tuhan Engkau dahului dan campur tangan. Semua hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap orang yang berseru-seru hidup di dalam kebenaran firman-Mu, maka Tuhan akan melayani mereka dan memberkati mereka. Biarlah keberhasilan, keberuntungan menjadi bahagian mereka, supaya mereka terlalu bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu kami berdoa buat anak kami Firiska, kapan Engkau kehendaki untuk berangkat ke Makassar untuk melanjutkan studinya.
Kami berdoa Tuhan buka jalan, Engkau memberkati, Engkau siapkan segala dana dan biaya yang diperlukan. Kami hidup dari anugerah Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan tidak akan mengecewakan anak ini, tetapi nyatakan mujizat dan kuasa-Mu. Di dalamnya pujian dan syukur kami kembalikan kepada-Mu. Hari ini juga kami berdoa buat saudari Milka Kama. Pada hari ini juga berulang tahun yang ke-26. Tuhan berkati pemudi ini yang setia melayani Tuhan. Biarlah berkat dari Tuhan menjadi bahagian pemudi ini. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu Tuhan kekayaan dan kehormatan. Engkau limpahkan kepada kekasih ini, supaya mereka boleh melihat Tuhan yang dilayani adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa di surga dan di bumi. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh, tetap sehat dan kuat untuk melayani Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan pujilah bagimu Tuhan. Terima kasih. Jemaat mungkin yang mengalami gangguan kesehatan, sakit penyakit, segala sakit penyakit kami tolak keluar dari tubuh jemaatmu yang sakit, yaitu di dalam nama Yesus. Basuh dengan darah Kristus untuk kembali sehat, kembali kuat, memuliakan Engkau. Ibadah kami dalam sepanjang minggu ini, Tuhan dahului dan campur tangan, urapi dan berkati. Semua boleh berjalan untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu. Berdoa pada daerah Kabupaten Durjia ini, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami angkat daerah kami ini, pulihkan dan berkati. Biarlah daerah selalu aman, tentram dan damai. Puji dan hormat kami kembalikan kepada-Mu. Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, yang selalu membuat Tuhan hal yang menakutkan Tuhan, membuat kerusuhan di daerah ini, kami tolak, singkirkan keluar dari ini dalam nama Yesus. Terpujilah bagimu Tuhan. Terima kasih. Berkati pemerintah kami yang ada di daerah ini. Berikan keberanian untuk mengambil suatu kebijakan demi untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Durjia. TNI Polri Tuhan memberkati. Berikan keberanian untuk melaksanakan tugas pokok mereka sebagai keamanan di daerah ini. Engkau juga lindungi. Terpujilah bagimu. Berdoa keluarga-keluarga kami yang jauh terpisah dari kami, dimanapun mereka berada. Tuhan lawatlah mereka juga. Kami percaya mereka juga beribadah kepada-Mu, maka berkat-berkat ilahi menjadi bahagian mereka semua. Apapun bentuk kegiatan kami dalam sepanjang minggu ini, Tuhan dahului dan campur tangan. Penggebalaan dan pemeliharaan Tuhan menjadi bahagian kami. Berkati pelayanan-Mu di tempat ini. Itu doa kami bersama seluruh jemaat-Mu. Tuhan akan memberkati pelayanan-Mu. Dari dalamnya kami memuliakan dan mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai, memelihara dan memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil menyanyikan pujian, Bapa terima kasih. Haleluya.